Selamat pagi, saudara. Saya akan melanjutkan kembali lagi tentang perjalanan hidup kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dari apa yang saudara sudah dapatkan dan dengarkan bahwa itu paralel dengan masa pertunangan sampai kepada masa perkawinan daripada bangsa Yahudi. Dan Allah menunjukkan contohnya itu hanya untuk memberikan keyakinan kepada saudara bahwa apa yang terjadi pada persiapan pertunangan, persiapan menuju kepada perkawinan, itu juga yang terjadi, paralel dengan itu juga yang terjadi dalam masa persiapan kedatangan Tuhan kembali lagi ke dunia. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemahaman yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami terus hidup dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Bahkan kami mudah diterpa oleh keraguan-raguan yang menyerang hidup kami dan datang dari dalam diri kami juga, dari pikiran kami. Terima kasih karena Engkau membuat lebih jelas lagi tentang bahwa perjalanan hidup kami, kala kami mengikut Tuhan, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, maka pada masa itu juga segala sesuatu menjadi serba pasti di masa yang akan datang. Sehingga kami termasuk pada bagian daripada penggenapan rencana agung-Mu Tuhan sepanjang masa itu. Terima kasih karena Engkau juga mendorong, menyemangati kami dengan Roh-Mu yang kudus dan firman yang kami dengar setiap saat selalu tersedia. Sehingga membuat kami menyala-nyala di dalam masa persiapan daripada kedatangan Tuhan ini. Membuat kami juga tidak hidup dalam keraguan-raguan lagi. Terima kasih untuk iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Tapi saatnya lah Tuhan, Kau mempertegas dan memperjelas lagi bagi kami semua. Sehingga kami benar-benar tahu secara pasti, tidak lagi hidup dalam kebimbangan. Bahwa semuanya itu harus terjadi di masa kami hidup di dunia. Siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Firman-Lah buat kami. Di nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saudara, kita sudah sampai tahap sebelum mempelai laki-laki setelah mendapatkan konfirmasi secara legal, secara hukum dalam surat kontrak perjanjian. Lalu mereka meneguhkannya melalui mengangkat cawan dan minum bersama dari cawan tersebut. Itu adalah cawan perjanjian baru, cawan ikat janji. Ikat janji selalu memiliki peranan sama seperti suami dan istri. Lalu ikat janji tersebut. Maka sebelum mempelai laki-laki ini meninggalkan mempelai wanita perempuan dalam kurun waktu yang tidak mereka ketahui. Hanya bapa sang mempelai laki-laki ini saja yang tahu. Kapan mempelai laki-laki ini untuk datang dan menjemput mempelai wanita. Dalam kurun waktu seperti itu. Maka mempelai laki-laki sebelum meninggalkan mempelai wanitanya. Sebelum Kristus pergi meninggalkan gerejanya. Maka dia memberikan pemberian penguat. Pemberian kasih penguat. Saudara sudah tahu, ada 3 hal, sebenarnya banyak yang bisa kita uraikan, saya bisa jelaskan kepada saudara pemberian kasih ini adalah anugerah daripada Tuhan. Melalui Kristus kepada gerejanya selama masa penantian. Tapi kita hanya membahas 3 yang paling utama. Di mana ketiga ini memegang peranan paling penting dalam membangun hidup saudara untuk tetap setia sebagai istri tunangannya
Kristus. Yang pertama, kita sudah bahas bersama-sama, yaitu adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah firman. Ini bukan Alkitab, tapi adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Firman yang bertujuan untuk hidup saudara. Bukan firman yang untuk saudara dengar saja, tapi untuk bertujuan untuk hidup saudara. Firman yang mau bekerja dalam hidup saudara. Firman yang mau mengaplikasikan, bahkan mewujudkan dirinya menjadi manusianya saudara. Firman. Yang ketiga adalah pemberiannya dalam bentuk karunia manusia-manusia. Yaitu 5 jawatan. Yaitu dia memberikan para rasul. Dia memberikan para nabi. Dia memberikan para pengajar, penginjil, dan gembala. Dia memberikan semuanya. Adalah supaya saudara tidak diombang-ambingkan. Mudah dipengaruhi oleh rupa-rupa angin pengajaran. Mudah diombang-ambingkan. Angin pengajaran. Dan oleh kelicikan manusia, kata Alkitab. Di Efesus saudara bisa baca itu di Efesus pasal 4. Tapi saya ingin kembali lagi mengingatkan saudara kembali lagi. Ketiga pemberian ini itu kait berkait. Ketiga pemberian ini itu saling bekerja sama. Ada kemitraan antara roh dan firman. Ada kemitraan antara roh dan para hamba-hamba Tuhan ini. Yaitu pemberian-pemberian manusia ini. Para rasul, nabi, gembala, pengajar, dan penginjil. Ada kemitraan antara roh dengan firman tadi. Firman yang dibawa adalah firman yang berasal dari mulut Bapa. Ada kemitraan antara firman yang keluar dari atas instruksi daripada Kristus sendiri. Firman itu dibawa oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Lalu firman tersebut itu diterjemahkan oleh siapa? Disampaikan oleh siapa? Oleh para hamba-hamba Tuhan tersebut. Para hamba-hamba Tuhan ini mendemonstrasikan firman itu dalam hidup mereka. Mendemonstrasikan melalui inspirasi daripada Roh Kudus. Jadi saudara perhatikan baik-baik ini. Justru penghalang membuat ketidaksetiaan dalam hidup saudara adalah sebagai bukan hanya orang yang terpilih oleh Tuhan, tapi saudara adalah sebagai istri tunangannya Kristus. Yang suka menjadi masalah adalah saudara tidak mengerti dan mengenali peranan Roh Kudus. Berkali-kali Yesus menyebutkan bahwa Roh Kudus itu dengan satu pribadi yang disebut dengan yang disebut adalah bukan hanya sekedar penolong, tapi dia disebutkan penolong adalah itu adalah pemberian penguat. Roh Kudus itu akan menolong saudara, menguatkan saudara di masa-masa penantian seperti ini. Tetapi Roh Kudus berkali-kali disebutkan oleh Kristus sendiri. Dia sebagai penghibur. Mengapa disebut penghibur? Saudara bisa bayangkan. Kalau saudara menurut surat kontrak perkawinan, status saudara secara legal, secara hukum Allah dan hukum yang ada berlaku pada saat ini dalam kehidupan di dunia, adalah istri sah dari seorang suami yang disebut adalah Kristus. Dan saudara harus ditinggalkan dalam kurun waktu, suatu masa yang saudara tidak ketahui, saudara tidak mempelai laki-laki juga tidak ketahui. Tentu akan muncul suatu keresahan. Makanya Roh Kudus datang, ditinggalkan oleh Kristus, diterima oleh Kristus dari Bapa ketika dia di sorga, lalu dicurahkannya untuk menggenapkan sekaligus janji Bapa, untuk menggenapkan sekaligus adalah sebagai pemberian kasih kepada gerejanya. Tentu dong, tugas utama kehadiran Roh Kudus itu adalah menghibur. Supaya saudara hidup tenang.
supaya saudara hidup terus dalam suatu kepastian iman. Itu gunanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus disebut juga adalah roh kebenaran. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus bermitra dengan firman. Firman bisa saja saudara dengar. Firman bisa saja saudara tangkap. Tapi bagaimana dia bisa menjadi kebenaran? Bagaimana dia bisa teraplikasi? Menjadi rupa firman. Itu lewat perbuatan hidupmu. Rupa firman itu menjadi perbuatan dalam hidupmu. Hanya roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 saudara lihat pada tayangannya. Yohanes 16. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kamu. Bukan ke dalam seluruh firman. Bukan ke dalam seluruh Alkitab. Ke dalam seluruh kebenaran. Komplit kebenaranmu. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dari siapa dia? Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Didengar dari siapa? Dari Bapa dan dari Kristus. Itu yang akan dikatakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa artinya hal-hal ini? Itu adalah yang akan menjadi jalan yang akan saudara tempuh di hari-hari esok. Dia akan memberitakan kepadamu. Tapi yang dia beritakan bukan lagi firman. Tapi yang dia beritakan itu adalah sesuatu yang bisa menjadi kebenaran. Sehingga menjadi langkah dalam hidup saudara. Wow, tentu ini sesuatu yang dahsyat. Dari mempelai laki-laki Kristus. Dia meninggalkan pemberian-pemberian seperti itu. Yaitu firman. Firman itu bukan firman gelondongan seperti itu. Hanya seperti bahan baku. Tetapi lebih daripada itu. Firman itu bisa diproses. Sehingga firman itu menjelma menjadi hidup saudara. Dan firman Tuhan tersebut. Yang berasal dari Bapa. Diterima oleh Kristus. Disampaikan kepada para muridnya. Dalam Yohanes 17 ayat 8-14. Saudara bisa bayangkan. Firman yang berasal dari Bapa. Firman tersebut menjadi kebenaran akan menghasilkan iman. Saya ulangi. Iman pada hidup saudara. Iman ini akan membuat saudara teguh berdiri. Iman ini menjadi kehidupan di mana saudara tetap berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Saudara lihat pada tayangannya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman ini berasal daripada firman. Iman ini diproses oleh Roh Kudus di dalam hidup saudara. Menjadi iman. Menjadi kebenaran. Tentu ini sesuatu yang dahsyat. Dan banyak orang tidak akan pernah menolak seperti ini. Tapi siapa yang dipakai oleh Tuhan selain Roh Kudus untuk memberikan inspirasi, untuk menghidupkan firman, itu menjadi kebenaran. Tapi siapa yang dipakai? Oleh karena hambatan pada diri manusia. Termasuk hambatan yang sering terjadi pada mempelai wanitanya Kristus, yaitu gerejanya. Adalah di alam pikirannya. Yaitu tentang pengertiannya. Tentang pemahamannya. Itu sebabnya. Sangat penting sekali. Kristus sebagai mempelai laki-laki. Sebelum dia meninggalkan dalam kurun waktu yang tidak diketahui. Untuk meninggalkan mempelai wanitanya. Untuk dia kembali lagi kapan. Kurun waktu yang tidak diketahui. Dia memberikan pemberian-pemberian dalam wujud manusia. Yaitu para hamba-hamba Tuhan. Mereka inilah. Yang akhirnya. Dengarkan saya ini. Mari kita lihat sekarang di Efesus.
Efesus pasal 4. Ayat 11, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Dia bilang sampai, untuk memperlengkapi. Untuk dikatakan bukan hanya memperlengkapi, membuat orang-orang kudus itu mencapai kesempurnaan yang diinginkan oleh Tuhan. For the perfecting of saints. Kalau sudah ada lihat dalam King James Version-nya. Melalui apa? For the work of the ministry. Ini menunjukkan mereka akan melakukan pelayanannya. Ingat, ini adalah pemberian Kristus. Seorang istri yang ditinggalkan di masa tunangannya tidak akan pernah menolak. Saya ulangi, menolak pemberiannya itu. Dia tahu mempelai laki-laki meninggalkan pemberian untuk menguatkan dia. Untuk memberikan iman. Iman yang berasal dari Allah. Itu sebagai bukti. Ketika para rasul, nabi, pengajar, gembala, dan penginjil mendatangi hidupnya dengan membawa firman, harusnya saudara diyakinkan dan dikuatkan olehnya. Saudara akan lebih kokoh lagi untuk mengatakan, aku tahu dia akan datang. Aku tahu dia adalah suamiku. Kemudian dikatakan memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan of the saint for the work of the ministry. Jadi memperlengkapi, menyempurnakan mereka. Orang kudus untuk pekerjaan pelayanan. Melayani Allah. Dikatakan adalah bagi pembangunan tubuh Kristus. Lihat sini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Kita semua mencapai kesatuan iman. Jadi lagi bergaul lagi iman secara pribadi. Tapi kesatuan iman sebagai gerejanya. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Memahami tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di mana Kristus yang dipenuhi secara jasmani. Dalam Kolose 2 ayat 9 dan 10. Secara jasmani. Oleh kepenuhan Allah. Diam dalam tubuh jasmaninya. Dan Kristus yang itu ada diam di dalam hidup kita. Sehingga kita juga bisa mengalami kepenuhan Kristus. Yang adalah kepenuhan Allah itu. Dikatakan tujuannya adalah para hamba Tuhan ini supaya bukan lagi kita anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Saudara lihat setiap kata kebenaran. Berarti di sana ada kemitraan antara hamba-hamba Tuhan tersebut membawa firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu saudara pahami. Saudara mengerti, bahkan menjadi hikmat buat saudara. Itulah menjadi kebenaran. Berarti kebenaran ini adalah ada juga kontribusi pekerjaan daripada Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Persoalannya di gereja. Mereka menolak para rasul nabi. 5 jawatan ini.
Karena mereka berpikir, bagaimana kalau aku disesatkan? Mereka tidak berpikir bahwa pemberian yang berasal dari Allah, original, pemberian sejati yang berasal dari Allah, dari Kristus sang mempelai laki-laki. Justru itu sebaliknya. Justru akan meluruskan kehidupan saudara supaya saudara tidak tersesatkan. Tidak terombang-ambingkan. Saya ingin menantang saudara sebelum kita masuk kepada tahapan, saya ulangi tahapan, di mana sebelum mempelai laki-laki itu pergi, ada satu tahapan. Saya katakan ada satu tahapan. Di mana dalam tahapan ini kita bilang ada tahap ketujuh. Termasuk dalam prosesi tahapan daripada masa pertunangan. Yang ketujuh ini, itu yang disebut dengan kolam baptisan atau pemandian. Kolam pemandian yang ketujuh. Ini adalah satu tahap di mana disebut dalam bahasa aslinya, Ibraninya adalah mikvah. Mikvah atau kalau itu banyak, itu mikvot. Perhatikan ini. Saya ingin menjelaskan ini. Ini tidak main-main karena ini berkaitan dengan pemberian-pemberian kasih dari mempelai laki-laki sebelum dia meninggalkan mempelai wanitanya untuk kurun waktu yang dia sendiri tidak ketahui. Tahap yang ketujuh adalah satu proses yang disebut dalam kolam baptisan. Mikvah bagi perempuan adalah suatu ritual, itu ritual pentahiran. Karena di masa mikvah ini, perempuan mengalami pentahiran oleh karena mereka mengalami namanya masa menstruasi atau haid. Dan itu sebabnya dalam proses 7 hari kemudian, mereka melakukan namanya pentahiran. Jadi tujuannya mikvah adalah suatu ritual pentahiran untuk mengembalikan perempuan tersebut, wanita. Khususnya ini adalah untuk mempelai wanita. Ke keadaan bersih secara spiritual. Dan menandakan dia siap. Jadi melalui mikvah tersebut. Nanti saudara akan saya bukakan satu rahasia. Bahwa baptisan itu adalah merupakan bagian daripada terkecil daripada pemandian. Saya ulangi, mandi. Nah, saya ingin menjelaskan lebih dulu. Saya ulangi sekali lagi. Mikvah adalah bagi perempuan adalah ritual pentahiran. Untuk mengembalikan perempuan tersebut, wanita tersebut, ke keadaan yang bersih secara spiritual. Dan menandakan bahwa dia siap untuk dibawa ataupun berjalan dalam kehidupan yang baru. Saya kutip dulu yang pertama yang berhubungan dengan mandi. Tapi ini sebenarnya bukan mandi. Baptisan. Di Matius 28. Mari kita lihat. Mulai dari ayat 19. Ayat 18 lah kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Yesus memberikan perintah supaya membaptis mereka.
bukan memandikan mereka. Membaptis mereka. Yesus memberitakan bukan yang pertama adalah mengajar mereka. Baru dibaptis. Saya mau beritahu pada saudara. Baptis mereka. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Beda dengan mandikan mereka. Saya ingin supaya ini menjadi clear buat saudara. Saya ulangi sekali lagi tentang mikvah ini. Bertujuan sebagai prosesi penyucian jiwa dan pentahiran hidup saudara. Suatu proses yang harus dilakukan. Siapa yang melakukannya? Tentu mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita. Dan dilakukan sebagai tanda pemurnian, kesucian menuju pada pernikahan. Menuju kepada pernikahan. Di mana masing-masing pasangan berkomitmen untuk menjaga kesucian sampai kepada hari perkawinannya nanti. Mana mempelai wanita akan mempersembahkan dirinya karena dia sudah menjadi milik daripada mempelai. Mempelai wanita mempersembahkan dirinya karena dia sudah menjadi milik daripada mempelai laki-lakinya. Dan itu terjadi di saat mereka menjadi pengantin. Dan akhirnya resmi mereka manunggal sebagai suami istri. Mari kita lihat sekarang. Efesus 5. Mulai dari ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan seperti kepada. Karena suami adalah istri. Adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Hai suami. Perhatikan ini ayat 25. Sampai ayat 27. Kasihilah istrimu. Ini kewajiban Kristus. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Satu ukuran kasih. Yang menyerahkan dirinya bagi jemaat. Untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Dalam King James dikatakan, dan mereka menyucikannya dengan air yang adalah firman. Firman di sini digunakan adalah kata rema. Kalau kau lihat, perhatikan ini. Roma 10. Roma 10. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah. Di sini God. Di sini digunakan Tuhan. Firman Tuhan. Firman di sini digunakan adalah rema. Yaitu G4487. Sama persis. Saya ulangi. Sama persis dengan Efesus 5. Ayat yang ke-26 ini. Memandikannya dengan firman. Saudara membaptis dalam air.
celup. Tapi ini memandikannya dengan air. Dengan firman. Perhatikan ini. Apa yang kita mau dapatkan dari prosesi pemandian mikvah ini? Apa yang kita mau dapat? Ini adalah penyucian jiwa dan pentahiran. Tentu saya ingin katakan, saudara mungkin dibaptis 1 kali dalam seumur hidup. Tapi saudara dimandikan, mandi, tentu tiap hari. Karena setiap hari selalu ada bagian dalam kehidupan saudara yang harus selalu dibersihkan. Jadi saya mau beritahu pada saudara. Baptisan yang Yesus sebutkan. Itu adalah bagian daripada suatu prosesi pemandian. Baptisan itu sering sekali dilakukan setelah pengakuan saudara untuk menerima Kristus dan untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk juga mengakui dan mau menjadi pengikut Kristus. Saudara akan dibaptis. Tapi pemandian ini adalah suatu proses, suatu pertanda dari pemberian-pemberian kasih Kristus. Yaitu roh, firman, dan 5 jawatan itu. Biarlah itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Sehingga firman yang mereka bawa itu bisa menjelma menjadi iman. Dan itu akan membersihkan saudara dari sikap hidup. Dari seluruh aspek kehidupan saudara. Sehingga saudara tetap berdiri teguh dalam kesetiaan saudara sebagai mempelai wanitanya. Mungkin bahasa saya ini agak sulit untuk saudara pahami. Tapi saya coba untuk menjelaskannya pada saudara. Kita kenal Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Itu sebabnya dengan dasar Allah yang cemburu ini. Saudara bisa lihat sekarang di Yohanes 15. Yohanes 15. Kamu memang sudah bersih. Ayat 3. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang keluar dari mulut Kristus. Yang duduk di atas tahta di surga. Setiap hari selalu ada firman tersedia. Dan dibawa oleh Roh Kudus. Diproses. Itu menjadi kebenaran. Paling utama adalah menjadi iman. Dan oleh iman tersebut. Melalui iman tersebut. Maka mulailah setiap aspek kehidupan saudara. Yang saudara jalani tanpa iman selama ini. Mulai digerakkan dan disebabkan oleh iman. Menjadi sikap saudara. Cara berpikir saudara. Cara pandang saudara. Dan bahkan dia bisa menjadi karakter saudara. Ya, seberapapun sulitnya saudara memahami apa yang saya jelaskan ini. Tapi saya coba terus kerjasama dengan Roh Kudus untuk saudara bisa memahami. Bahwa kita sedang mengalami prosesi mikvah ini. Saya ulang, kita sedang melakukan. Kalau kau lihat Yohanes Pembaptis. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bukanlah ciptaan Yohanes.
Karena sebelumnya saudara tidak menemukannya. Tapi itu juga diambil dari tradisi Yahudi sebelumnya. Dalam tatanan Yahudi ada suatu upacara pembaptisan yang sangat dikenal. Yaitu dengan ditenggelamkan. Dan ternyata itu bukan hanya untuk orang yang bertobat. Tapi sebelum mempelai perempuan tersebut memasuki masa pernikahan. Itu diharuskan melakukan mikvah. M-I-Q-V-A-H-H. V-A-H. Yaitu suatu penyucian atau pembersihan untuk menandakan bahwa dia telah meninggalkan kehidupan yang lama. Bukankah Yohanes Pembaptis ini? Bertobatlah, tinggalkan kehidupan yang lama. Dan memasuki kehidupan baru. Bersama sang mempelai. Laki-laki yang meninggalkan dia untuk sementara waktu. Makanya baptisan itu adalah inspirasi daripada Roh Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Dan itu menjadi kewajiban bagi orang percaya. Di Markus 16 ayat 16 dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis. Bukan siapa dibaptis dan dia percaya. Jadi siapa yang percaya dibaptis, dia akan diselamatkan. Apa arti diselamatkan? Bukan masuk surga. Bukan itu saja. Terlalu dangkal cara ini. Dia akan memasuki suatu kehidupan, suatu perjalanan kehidupan. Di mana dalam perjalanan itu, dia akan selamat. Menempuhnya tetap setia. Diselamatkan dari ketidaksetiaan. Diselamatkan daripada kebimbangan. Sampai pada garis akhir. Jadi baptisan air itu menjadi salah satu tahapan. Memandikan seperti yang disebut dalam Efesus pasal 5. Mari kita lihat sekarang. Ayat 26 itu. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis. Yang banyak ditulis di dalam kitab oleh Rasul Yohanes. Karena Rasul Yohanes ini bercerita konsisten dia. Bahwa sejak pengenalan kita akan Kristus. Sampai nanti di kitab Wahyu. Sampai Kristus datang kembali lagi. Menjemput kita. Dan kita ada pada dunia baru. Langit baru dan bumi baru. Dia tetap konsisten. Bahwa itu adalah suatu perjalanan hidup. Yang paralel. Sama. Dengan prosesi masa pertunangan. Sampai masa perkawinan. Di bangsa Yahudi. Jadi dia tunjukkan. Rasul yang menunjukkan suatu kepastian. Melalui proses itu. Jadi kalau saudara bisa lihat. Kita udah tahu kita dimandikan dengan rema. Saudara tahu bahwa firman. Iman itu timbul daripada rema. Rema itu terjadi adalah karena prosesi daripada Roh Kudus. Siapa yang menjelaskannya? 5 jawatan. Semua pemberian kasih ini berperan. Jadi, perhatikan ini. Baptisan itu yang merupakan salah satu daripada atau awal daripada pemandian saudara oleh firman. Jadi baptisan itu memiliki arti adalah pernyataan iman seseorang yang sedang mengikut Kristus.
Perhatikan. Saudara nggak usah ragu. Saudara, saya akan jelaskan ini sampai minggu depan. Supaya saudara bisa memahami dengan benar. Perhatikan ini. Saudara tahu cerita 2 raja-raja pasal yang kelima. Mari kita lihat sama-sama. 2 raja-raja pasal yang kelima. Cerita tentang seorang panglima Syria. Naaman. Yang sakit kusta. Lalu atas seorang budak perempuan masih kecil. Daripada istrinya, Naaman. Menyuruh dia untuk pergi ke Samaria. Di sana ada seorang nabi yang dikenal oleh anak kecil ini. Yang bernama Elisa. Yang mampu menyembuhkannya. Karena secara spiritual, Elisa sangat terkenal. Lalu dia minta izin kepada Raja Ben-Hadad. Lalu kemudian dianugerahi. Dia boleh pergi. Bawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas. Dan 10 potong pakaian. Lalu kemudian dia pergi ke Israel. Lalu kemudian Elisa mendengar bahwa Naaman datang. Lalu kemudian Elisa menyuruh seorang suruhan. Lihat ayat 10 pada tayangan. Mengatakan, pergilah. Mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Tempat nanti Yohanes Pembaptis membaptis 1000-an tahun yang akan datang. Maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir. Tapi Naaman pergi dengan hati yang gusar. Dia pergi dengan hati yang kesal. Dia berpikir orang ini, hamba Tuhan ini. Pertama sudah menyuruh asistennya. Tidak berhadapan langsung dengan dia. Lalu kemudian dia diminta untuk melakukan seperti kebiasaannya orang Syria. Yaitu memanggil nama Tuhan sambil menggerak-gerakkan tangannya. Seperti vudu. Dia orang Afrika. Baru dia akan sembuh. Tapi dia nyuruh hanya berendam di sungai Yordan. Dan sungai Yordan itu kotor. Pada waktu itu. Dia berkata, bukankah ayat 12. Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik yang ada di Asyur. Yang ada di Syria. Lebih baik dari segala sungai di Israel. Lebih bening. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir kalau hanya sekedar berendam? Kenapa harus ditunjukin ke sungai Yordan? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai datang mendekat serta berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandi, dan kau akan menjadi tahir. Kadang cara berpikir orang berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Kadang orang tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan ke sana. Sungai Yordan ada di Israel. Samaria, dekat Samaria. Tapi Abana dan Parpar itu ada sungai Damsyik. Dekat sekali dengan tempat tinggalnya Naaman. Tapi karena didorong oleh orang-orang yang menyemangati hidupnya. Ulangi, yang menyemangati hidupnya Naaman. Menginginkan dia sembuh. Ya cobalah kau taati. Allah menginginkan bahwa sungai Yordan itu bukan tempat untuk menyembuhkan. Tidak pernah. Dalam cerita, dan ini hanya cerita satu-satunya. Di sungai Yordan itu, orang penyakit kusta, orang yang sakit bisa pernah disembuhkan. Tetapi Allah menginginkan untuk terjadinya pergeseran dalam kehidupannya Naaman. Perubahan dalam kehidupannya Naaman. Allah ingin melihat ketaatannya. Bagi Allah, kustanya Naaman bukan persoalan.
Justru itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah Israel. Mengapa? Karena itu datang usul dari seorang budak perempuan. Lalu kemudian dia sampai ke sungai Yordan, maka turunlah dia membenamkan, ayat 14, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Inilah dasarnya Yohanes Pembaptis. Tidak dikatakan dia adalah Yohanes yang berasal, yang melayani di sungai Yordan. Inilah dasarnya. Yohanes Pembaptis memiliki pelayanan membaptis orang. Yang pada masa itu hanya orang Yahudi, orang Israel saja yang tahu. Karena itu tradisi pentahiran itu sudah terjadi ribuan tahun sebelumnya pada masa Elisa di sungai Yordan. Mengapa Yohanes Pembaptis memilih sungai Yordan? Supaya mudah, supaya banyak orang segera bertobat. Karena mereka semua kenal dan tahu cerita tentang Elisa menyembuhkan kustanya, penyakit rohani, kutukan rohani daripada panglima, kapten, daripada bala tentara Syria, yaitu Naaman. Perhatikan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Begitu juga hidup saudara. Kalau kau lihat kembali lagi Efesus 5 ayat 26. Supaya dengan demikian, ayat 26. Untuk menguduskannya. Sesudah yang menyucikannya dengan memandikannya dengan air. Yakni firman. Rema. Siapa yang membawa ini? Yang membawa ini adalah Elisa perjanjian baru. Sesuai dengan perkataannya. Itu ternyata bukan hanya menyembuhkan Naaman. Mari kita lihat. Sesuai dengan perkataannya. Tapi mandi di sini ada satu lambang, suatu pertanda yang jelas. Mandi adalah untuk bersih-bersih. Mandi adalah untuk menghabiskan segala hal yang najis, yang kotor. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti. Alkitab ini berkata, ayat 14. Lalu pulihlah tubuhnya Naaman kembali seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Kalau engkau lihat di dalam bahasa, ulangi, bahasa Ibrani kuno, itu digunakan kata menjadi seorang bayi, seorang anak. Di sini digunakan kata little child. Dalam bahasa Ibraninya digunakan kata na'ar, yaitu H5288. H5288. Ini ternyata kalau dikatakan anak kecil, ini kan, karena anak itu sendiri digunakan bahasanya adalah na'ar. Tapi kalau anak kecil itu lebih menunjuk kepada ini adalah bayi. Bayangkan Naaman, pejuang. Yang gagah perkasa tentu. Dia memiliki kulit yang kasar. Sering kena panas. Berlatih terus. Dan dia sudah berumur karena dia sudah punya istri. Tapi kemudian Allah bisa melakukan.
Mengapa disebut adalah seperti tubuh seorang anak kecil, seorang bayi? Itu berbicara tentang penampilannya yang baru. Saya ulangi, penampilannya yang baru. Itu menunjuk kepada pentahiran tersebut. Saya ulangi, pentahiran tersebut. Itu membuat saudara memasuki dan memulai kehidupan yang baru. Mari kita lihat sama-sama. Lanjutkan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Lihat peranannya seorang hamba Tuhan. Dalam hidup saudara. Banyak orang selalu membicarakan hamba Tuhannya jelek. Tidak bisa melihat. Oh, itu adalah pemberiannya Allah. Pemberian kasih. Pemberian penguat. Sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Pada hidupnya. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang lihat, aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini yang sering disebut-sebutkan oleh satu kelompok agama. Bahwa di seluruh muka bumi ini tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dan Elisa menolak. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya, aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Elisa menjaga dirinya. Pegang 1 Raja-Raja 5, 2 Raja-Raja 5 ayat 16 ini. Walaupun didesak, dia tetap menolak. Apa yang diucapkan oleh Naaman, bukankah itu perkataan iman? Iman muncul kepada Allah yang benar. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi bukan dikatakan bahwa Israel punya Allah. Israel punya Allah yang lebih besar daripada dewa kami, bukan. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu sebabnya aku harus pergi ke Sungai Yordan, bukan ke Abara ataupun Partar. Ini adalah sikap iman. Saya ulangi, sikap iman. Akhirnya, dia tunjukin pertandanya. Karena dia sebutkan Allah selain. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bakal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dari tanah ini untuk membangun mezbah. Wow, luar biasa saudara. Naaman dihubungkan dengan prosesi masa persiapan kedatangan Tuhan yang disebut dengan masa pertunangan. Mikvah. Tahiran atas hidupnya. Diawali dengan baptisan. Tapi harus dimandikan setiap saat. Siapa yang memandikan dia setiap saat? Iman. Yang datang dari firman. Yang keluar dari mulut Allah. Lewat Elisa hambanya. Kemudian dikatakan, tidak akan lagi aku mempersembahkan korban bakaran.
Inilah yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, berbaliklah. Beri dirimu dibaptis. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini. Dalam perkara yang berikut, apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon, maksudnya Raja Ben-Hadad, untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, atau pendampingnya. Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon. Itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Dia tahu ada pengampunan dari Tuhan. Atas kelemahan dia, bukan kesalahan dia. Kelemahan dia yang mengakibatkan dia juga turut jadi berdosa. Maka berkatalah Elisa kepada, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa Abdillah, sungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejar, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dan 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas kereta mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju, termasuk anak cucunya. Dan menurut hukum Taurat, orang penyakit kusta harus dikucilkan atau diasingkan. Saudara bisa melihat. Padahal Gehazi tidak nyemplung ke sungai Yordan. Karena disitulah dibersihkannya penyakit kustanya siapa? Naaman. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara, melalui cerita ini, bahwa hidup kita sebagai gerejanya, sebagai mempelai perempuannya, harus tiap hari dimandikan dan dimandikan. Karena ada aspek-aspek kehidupan, bagian-bagian dari kehidupan kita. Entah itu bagian yang mana. Cara pandang kita, pemahaman kita, karakter kita, emosi kita. Dia berseberangan, bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ingin supaya saudara bisa melihat betapa dahsyatnya. Jadi baptisan itu dilakukan sebagai tindakan, pernyataan iman. Oh, kita adalah milik Kristus seperti Naaman sendiri mengakuinya. Dan dia mau mengikut Kristus, mengikut Allah Israel. Sebelum kita mengakhirinya, saya akan lanjutkan lagi. Mikvah ini. Minggu yang akan datang. Mari kita buka sekarang. 1 Petrus. 1 Petrus 1.
Mulai dari ayat yang ke-16. Oh, sorry saudara. Mulai dari ayat 13. Mari kita baca. Saya akan bahas tahap demi tahap. Ayat demi ayat. Sorry saudara. Maaf. 1 Petrus 1 mulai dari ayat 6. Maaf saudara. Mulai dari ayat 3. Oke. Mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Dari Petrus Rasul Yesus. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya atau kebaikannya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukankah ini adalah prosesi seperti pertunangan? Lahir baru pada suatu hidup yang penuh pengharapan, kepastian, yaitu perkawinan itu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ada sesuatu. Yesus pergi menyiapkan sesuatu yang kekal buat saudara. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Yaitu kamu yang dipelihara by the power, digunakan kata dunamis, of God. Siapa ini? Roh Kudus. Karena melalui imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan perjalanan hidup rohanimu, yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara bisa setia. Iman dianugerahkan pada hidup saudara, supaya saudara setia sampai pada akhirnya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi kenapa bergembira? Karena ada roh penghibur. Disebut penghibur, dia menghibur engkau, Roh Kudus. Dia bekerja sama dengan firman dan hamba-hamba Tuhan untuk menganugerahkan iman. Karena iman muncul daripada rema. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yohanes 3 ayat 29. Mengatakan adalah dia. Oh, cantiknya engkau. Kidung aku juga mengatakan, cantiknya engkau. Gadisku. Istriku. Siapa yang memuji? Kristus sang mempelai laki-laki. Memuji mempelai perempuannya pada hari perkawinan. Wow. Karena saudara telah disiapkan selama masa hidup di dunia ini. Untuk nanti pada hari perkawinan. Sekalipun kamu. Petrus mulai memahami tulisannya Rasul Yohanes. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia.
namun kamu mengasihinya. Sesuatu yang luar biasa. Kamu belum pernah melihat dia. Sejak lahir baru belum pernah melihat dia seutuhnya. Namun kamu mengasihinya. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh pribadi firman, lewat hamba-hambanya. Namun kamu mengasihi, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira. Karena sukacita yang mulia. Dan yang tidak terkata. Kenapa kamu bisa bergembira? Pada banyak pencobaan. Karena ada Roh penghibur. Dia memberikan firman yang untuk menguatkan kita. Oh, ini hanya sementara. Itu sebabnya tinggalkanlah hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah tentang akhir zaman itu. Hal-hal yang mengerikan. Karena dia menentang Roh Kudus. Yang menghibur saudara. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Perhatikan baik-baik. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu keselamatan jiwamu. Apa artinya? Iman. Itu datang dari firman. Dan Efesus 5 ayat 26. Kita dimandikan oleh firman. Mandi itu tiap hari. Itu dikatakan mikvah. Pentahiran itu adalah untuk pentahiran jiwa kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Sehingga itu menjadi kasih karunia. Saudara selamat dalam perjalanan ini. Tetap setia. Melewati berbagai macam godaan dan tantangan. Ingat, semuanya itu diteliti, diselidiki. Oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Loh kok kenapa? Di generasi yang akan datang. Mereka melihat generasi saudara dan saya. Kita memiliki bukan hanya iman. Tapi kita memiliki kasih karunia. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah. Tapi itu ada pada diri kita. Lalu kemudian lihat apa yang dikatakan. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana. Yang dimaksudkan oleh Roh Kristus. Yang ada di dalam mereka. Kristus ada di dalam kita. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Makanya Paulus mengatakan, penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kau alami. Mengapa? Contohnya satu. Roh, yaitu Kristus sendiri. Roh Kristus ada dalam hidup saudara. Dia yang akan menunjukkan betapa mulianya. Jadi penderitaan ini gak ada masalahnya. Pencobaan ini gak ada masalah. Kecil. Dibandingkan karena mata kita tertuju kepada Kristus Sang Mempelai. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu. Dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga. Menyampaikan berita Injil kepada kamu. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jangan saudara berpikir bahwa malaikat itu kehidupannya lebih baik. Lebih tinggi. Tidak. Dia tidak seperti saudara. Saudara memiliki peranan Roh Kudus untuk menjelaskan bagaimana prosesinya. Saudara bisa lahir baru, kok dosa saudara bisa diampuni semuanya, lalu saudara bisa menjadi dipakai oleh Allah. Mereka ingin tahu. Malaikat ingin tahu. Tapi mereka tidak bisa memahaminya. Saudara bisa. Karena ada pemberian kasih yang dianugerahkan Tuhan pada hidup saudara. Yaitu apa? Saudara sudah saya jelaskan.
Yaitu Roh Kudus, firman, dan 5 jawatan ini. Semuanya ini ditunjukkan melalui iman. Iman itu yang memberikan keteguhan pada saudara. Itu seperti penghiburan. Iman itu yang membuat saudara bisa memahami bagaimana perjalanan hidup saudara selanjutnya. Lihat. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah. Ini yang harus berjaga-jaga. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi saudara sekarang memiliki kasih karunia. Memiliki kemampuan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah. Yaitu lewat iman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Seorang hidup tidak taat dan dikuasai oleh nafsu, itu adalah kebodohan, kata Tuhan. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi ukuran kekudusan kita adalah sama seperti kekudusannya Kristus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebelum kita berdoa, saudara harus bisa pahami ini. Ketika saudara mengalami prosesi yang disebut dengan Efesus 5 ayat 26. Sesudah yang menyucikannya dengan memandikannya dengan air yakni firman. Firman tersebut dikerjakan oleh Roh Kudus. Menjadi kebenaran. Menuntun saudara pada kesempurnaan. Pada seluruh kebenaran. Lewat hamba-hamba Tuhan yang dikirim pada hidup saudara. Untuk menyelamatkan perjalanan hidup rohani saudara. Sehingga saudara sampai pada hari perkawinan anak domba itu, saudara sebagai pengantin perempuan, bukan lagi mempelai. Bukan lagi mempelai perempuan, tapi menjadi pengantin perempuan. Akhirnya menjadi istri seutuhnya yang tidak terpisahkan lagi dengan Kristus. Saudara sampai ke titik itu tetap setia, selamat. Itu yang Rasul Petrus katakan. Untuk mengkonfirmasi apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Jadi mikvah ini itu adalah proses yang sampai hari ini saudara masih terus jalani. Wah, dahsyat saudara. Maukah saudara memahami? Oh, firman yang menjadi iman tiap hari Allah sediakan. Allah kirim sebagai tanggung jawabnya Kristus yang telah menjadikan saudara, menetapkan saudara sebagai mempelai wanitanya, lalu meninggalkannya. Maka saudara perlu mengalami prosesi mikvah ini. Dan sampai hari ini, izinkanlah firman itu menjadi tempat pemandian saudara. Untuk membersihkan aspek-aspek apapun dalam kehidupan saudara. Menuntun saudara pada suatu perjalanan kehidupan yang baru. Seperti seorang gadis
Dia harus mengalami proses di kolam mikvah, kolam baptisan. Lalu kemudian untuk pencucian dan dia memulai kehidupan yang baru. Taat sampai mati. Setia sampai mati. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah yang kau berikan kepada kami memahami Tuhan. Saat ini kami sampai di mana Tuhan? Apa bagianmu Tuhan ketika engkau duduk di atas tahta sekarang terhadap hidup kami? Terima kasih. Kami bukan hanya disebut orang percaya, tapi kami adalah istri tunanganmu. Dan kau tidak pernah meninggalkan kami begitu saja. Tapi kau menunjukkan tanggung jawabmu Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu untuk apa yang kau singkapkan pada hari ini. Tahapan mikvah ini. Terima kasih. Kami diyakinkan oleh roh-Mu. Lewat firman-Mu Tuhan. Oh, kami terus mengalami proses ini saat ini. Kami bersyukur. Saudara harus tahu. Yesus pernah dibaptis. Tapi Yesus tidak pernah mandi oleh firman. Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Terima kasih. Karena Yesus mau dibaptis hanya untuk menggenapkan apa yang ditulis dalam hukum Taurat. Terima kasih Tuhan. Mendorong kami, menyemangati kami untuk kami bisa berjalan dalam keteguhan, dalam kesetiaan, oleh karena adanya penghibur, oleh karena adanya pertolongan, oleh karena adanya kejelasan, lewat iman, semuanya itu menjadi jelas. Hal apa yang akan terjadi kemudian, dan bagaimana kami sampai kepada titik itu. Terima kasih Tuhan, anugerah yang kau berikan pada hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.